Halo Sobat Sehat Yakona, saya Dr. Luputu Swastiani, dokter spesialis penyakit dalam. Di video kali ini saya akan membahas tentang satu hormon yang berfungsi mengontrol gula darah, yaitu hormon insulin. Apa itu hormon insulin? Cara kerja hormon insulin, hingga peran hormon insulin terhadap gula darah dan diabetes. Video ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu agar tahu akar permasalahan dari penyakit diabetes, yaitu terganggunya hormon insulin yang dihasilkan pankreas. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hormon insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Ketika makan, pankreas akan melepaskan hormon insulin yang memungkinkan tubuh mengubah glukosa menjadi energi dan disebarkan ke seluruh tubuh. Hormon ini juga membantu tubuh menyimpan energi tersebut. Lantas, bagaimana cara kerja insulin dalam tubuh? Perlu diketahui saat selesai makan, karbohidrat yang terkandung pada makanan akan dicerna dan diolah menjadi glukosa, di mana proses ini akan menyebabkan peningkatan glukosa dalam darah. Terjadinya peningkatan glukosa dalam darah akan menjadi tanda bagi pankreas untuk melepaskan hormon insulin ke aliran darah. Nah, tepat pada saat itu, insulin adalah hormon yang menjadi kunci bagi glukosa agar masuk ke dalam sel tubuh. Sel-sel tersebut kemudian akan diubah menjadi sumber energi. Peran hormon insulin yaitu membantu mengontrol kadar gula darah atau glukosa dalam tubuh. Caranya dengan memberi sinyal pada sel lemak, otot, dan hati untuk mengambil glukosa dari darah dan mengubahnya menjadi glikogen di sel otot dan sel hati, serta trigliserid di sel lemak. Glikogen dan trigliserid ini merupakan bentuk sumber energi yang disimpan oleh tubuh. Selama pankreas memproduksi cukup hormon insulin dan tubuh dapat menggunakannya dengan benar, kadar gula darah pasti akan selalu berada dalam kisaran yang sehat. Ini karena pada hakikatnya kadar glukosa yang terlalu banyak atau terlalu sedikit tidak baik bagi kesehatan. Penumpukan glukosa dalam darah atau disebut juga hiperglikemia dapat menyebabkan komplikasi seperti kerusakan ginjal, saraf, serta masalah pada mata. Sementara itu, terlalu sedikit glukosa dalam darah atau dikenal dengan hipoglikemia dapat membuat tubuh terasa lelah, mudah marah, bingung, bahkan kehilangan kesadaran alias pingsan. Apabila insulin dalam darah tidak cukup, sel-sel tubuh akan mulai kelaparan. Bila hormon insulin tidak cukup, berarti glukosa tidak dapat dipecah sehingga sel tidak dapat menggunakannya. Akibatnya, lemak mulai dipecah untuk membuat energi. Proses tersebut mengakibatkan penumpukan bahan kimia yang disebut sebagai keton. Keton yang menumpuk dalam darah dan urin sangat berbahaya karena mampu memicu kondisi ketoasidosis pada penderita diabetes. Ketoasidosis bahkan bisa mengancam nyawa jika tidak ditangani secepatnya. Gejalanya mencakup sering buang air kecil selama 1 atau beberapa hari, merasa sangat haus dan lelah, mulut kering, mual muntah, sakit perut, mengantuk, penglihatan kabur, dan sesak napas. Gangguan kesehatan yang terjadi akibat insulin yang terganggu yang banyak kita temui adalah resistensi insulin dan diabetes mellitus. Resistensi insulin adalah kondisi yang terjadi ketika sel otot, lemak, dan hati tidak dapat menggunakan insulin dengan baik. Dampaknya, pankreas akan bekerja ekstra untuk menghasilkan lebih banyak hormon insulin agar glukosa dapat digunakan sebagai energi. Jika tidak ditangani, lama-kelamaan resistensi insulin berkembang menjadi diabetes. Lalu, muncullah diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit ketika kadar gula darah terlalu tinggi akibat ketidakmampuan tubuh untuk menggunakan glukosa menjadi energi. Glukosa tidak bisa dirubah karena jumlah hormon insulin dalam tubuh tidak cukup atau sel tubuh tidak bereaksi terhadap hormon insulin. Jadi memang diabetes mellitus yang bapak dan ibu derita sekarang adalah akibat disfungsi organ yang memproduksi hormon insulin, yaitu organ pankreas, dan hormon insulin itu sendiri. Jadi, yuk mulai dari sekarang benahi pola hidup sehat dengan menjaga pola makan dan olahraga yang rutin. Selanjutnya, mau bahas apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Selamat bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa!